Puji Tuhan, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, ketika kita sungguh-sungguh bertobat, ketika kita hidup dalam firman Tuhan, maka ada satu hal yang terjadi, satu kejadian dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu kita mengalami sebuah kelahiran baru. Kita mengalami sebuah pembaruan yang datangnya dari Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan berlaku atas kita. Sesuatu yang baru terjadi ketika kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat. Saya ingin ingatkan kita semua dengan ayat yang mungkin saudara sudah kenal bahkan hafal ayat ini pada 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tahukah saudara bahwa salah satu hal terpenting dalam menjadi orang Kristen, atau dalam istilah yang sesungguhnya adalah kita menjadi pengikut Kristus, adalah satu hal yang sangat penting dalam menjadi orang Kristen, yaitu ketika kita menjadi pengikut Kristus, atau menjadi murid Kristus, atau menjadi umat Kristus, adalah dikatakan di sini menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru ini tanpa dan tidak mengandung hal yang lama. Tidak mengandung hal yang lama sama sekali, sedikit pun, satu titik pun tidak. Sebab ketika mengandung yang lama, ada satu titik dari yang lama, maka sesungguhnya itu bukan yang baru. Yang baru ini benar-benar tidak mengandung hal yang lama sama sekali, satu ciptaan yang baru. Disebutkan di sini, yang lama sudah berlalu. Kalau sudah berlalu itu ya seperti hari kemarin. Hari kemarin itu sudah berlalu. Kita mau coba jadikan hari ini persis sama seperti hari kemarin juga sulit. Umur kita juga tidak sama dengan hari kemarin. Segala situasi yang ada juga tidak sama dengan hari yang kemarin. Yang kemarin tidak ada, bisa-bisa hari ini ada. Yang kemarin ada, bisa-bisa hari ini tidak ada. Sebuah hari yang baru itu pada hakikatnya baru sama sekali. Tidak ada satu bagian pun dari hari kemarin yang Tuhan jadikan untuk menjadi hari yang baru ini. Tidak. Itulah ciptaan yang baru dan dikatakan di sana yang lama sudah berlalu. Bukan akan berlalu, tapi sudah berlalu. Saudara harus katakan hal itu terus-menerus dalam diri saudara. Kita itu harus selalu mengingatkan diri kita sendiri, bukan mengingatkan orang lain. Bukan mengingatkan orang lain, hai ibu, bapak, saya ini ciptaan yang baru. Ibu, bapak, saya ini ciptaan yang baru. Itu enggak penting. Yang penting adalah kita mengingatkan diri kita sendiri, kamu adalah ciptaan yang baru. Sebab ciptaan yang baru ini berarti saudara sudah dibebaskan dari penghukuman dosa. Hidup kita yang lama penuh dengan dosa yang tidak terbayarkan dan tidak terhapuskan. Dosa itu seperti kata-kata yang keluar dan tidak bisa ditarik kembali. Yang sudah pernah saudara lakukan, saya lakukan sebagai dosa tidak pernah bisa ditarik kembali. Yang ada adalah Tuhan memberikan pembaruan. Itu sebabnya dikatakan tadi pada ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, itu sudah. Ketika kita menjadi ciptaan yang baru, kita mengalami suatu pembenaran. Kita bukan orang benar, tapi kita mengalami pembenaran yang datangnya dari Kristus. Kita dibebaskan dari penghukuman dosa dan kita dibenarkan oleh Kristus. Itu ciptaan yang baru. Tidak ada satu bagian pun yang lama itu ikut di dalam kehidupan kita ketika kita menerima Yesus dan kita menjadi ciptaan yang baru. Tapi kita perlu selalu mengingatkan diri kita. Saya pernah dulu waktu baru masuk SMA. Hari keberapa itu ya. Ada ulangan. Sehingga saya belajar sampai malam. Tidurnya kurang. Bangun pagi-pagi dengan sangat kaget karena dibangunkan oleh ibu saya. Bangun, telat kamu. Cepat-cepat saya mandi. Hanya sebatas wajah saja. Jadi tidak mandi. Tapi pakai cuci muka saja gitu. Cepat-cepat ganti baju dan cepat-cepat mau berangkat. Untungnya saya belum berangkat. Sebab ketika saya mau berangkat, ibu saya bilang, sini dulu.
kenapa lu pakai seragam SMP? Saya sudah SMA itu. Karena dalam kondisi nggak terlalu konsentrasi, sehingga saya ketika ambil seragam, pakai seragam SMP, celana pendek. Padahal sudah SMA kelas 1. Dan kemarin-kemarin sudah pakai seragam SMA. Hari ini karena kurang tidur, konsentrasinya takut telat, dan sebagainya, pakai seragam. Lupa saya bahwa saya itu sudah SMA. Ketika kita baru masuk ke perguruan tinggi, mungkin kita juga lupa bahwa kita ini sudah perguruan tinggi. Nggak ada guru yang menyuruh kita untuk belajar, nggak ada. Yang ada adalah dosen yang memberitahukan tentang pelajaran dan semua inisiatif belajar tergantung pada kita. Kita bukan anak kecil lagi, kita sudah mahasiswa perguruan tinggi. Lupa kita kadang-kadang. Lupa kadang-kadang ketika kita itu sesungguhnya sudah mengalami satu hidup yang baru. Itu sebabnya kita perlu ingatkan diri kita terus. Hei, kamu Andri, kamu sudah mengalami, kamu sudah berada di dalam segmen, di dalam bagian, di dalam babak hidup yang baru. Kamu hidup yang baru. Sehingga kamu jangan lagi hidup seperti hidupmu yang lama. Kita harus selalu menyadari dan mengingatkan diri sendiri bahwa kita adalah manusia baru yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Itu hakikat menjadi orang Kristen. Sekali di KTP saudara diketik agama .2 Kristen memang tidak berubah. Sampai pada suatu hari kalau saudara ingin mengubahnya baru berubah di situ. Selamanya tidak berubah, Kristen. Tapi hidup kita dengan KTP itu yang ada di kantong kita belum tentu benar-benar Kristen. Sebab kalau kita menjadi orang Kristen, kita harus menjadi manusia yang baru. Satu ciptaan yang baru. Tapi bagaimana sesungguhnya manusia yang baru itu? Saya ajak kita membuka Efesus pasal 4. Ayat 17 dan 18. Efesus 4 ayat 17 dan 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Supaya kita tidak masuk kembali ke dalam hidup kita yang lama. Kita pernah hidup di situ. Satu hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus adalah sebuah pengalaman baru. Sedangkan hidup kita yang lama adalah sebuah pengalaman yang sudah pernah kita alami dan sudah kita tinggalkan. Supaya kita menyadari bagaimana menjadi manusia baru, maka Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus pada ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Rasul Paulus menggarisbawahi apa yang akan dia katakan ini dengan mengatakan kukatakan dan kutegaskan. Ini hal serius sekali. Supaya kita tidak kembali menjadi manusia lama, dibuat di sini hal-hal yang menunjukkan manusia lama. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Pertama cirinya adalah tidak mengenal Allah. Itu hidup yang lama kita. Hidup lama kita kan seperti itu. Mungkin ada di antara kita yang Kristen dari sejak di dalam kandungan. Tapi tetap tidak mengenal Allah. Mungkin hafal ayat-ayat. Tapi hidupnya tidak mengenal Allah. Kalau hidup mengenal Allah itu berbeda. Karena tahu persis seperti apa Allah itu. Dan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Tapi di sini tidak mengenal Allah. Lalu dikatakan di sana pikirannya sia-sia. Pikiran kita itu kuotanya nggak pernah habis. Kalau HP saudara internet mungkin kuotanya bisa habis. Jadi kalau saudara main-main dengan kuota internet saudara, pakai hal yang sia-sia, habis kuota saudara. Pulsa saudara bisa habis. Kalau ternyata saudara tanpa sengaja, di tas saudara kepencet HP-nya dan saudara sedang telepon pada orang lain dan saudara tidak pernah menelponnya karena kepencetnya di tas saudara. Itu pulsa saudara bisa habis. Orang di sana nggak terima lagi orang di sana karena HP-nya di silent, jadi nggak tahu ini ada telepon masuk, nggak tahu. Itu bisa habis. Tapi kalau pikiran kita, kuotanya nggak pernah habis. Pulsanya nggak pernah habis.
Walaupun kita memikirkan hal yang sia-sia, nggak pernah habis. Tetap saja bisa kita pikirkan hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia itu banyak loh. Ada khayalan-khayalan yang sia-sia. Gimana ya kalau seandainya saya menjadi istrinya Raja Arab Saudi. Nah, misalnya kayak gitu itu sia-sia itu. Itu sia-sia banget itu. Terus saudara menghayal gitu ya. Saudara ikut bersama bermalam di hotel-hotel mahal. Atau pergi ke tempat peristirahatan di Kepulauan Malta gitu ya. Itu sia-sia. Mungkin pikiran yang sia-sia juga adalah ketika kita melamunkan sesuatu, barang, kehendak yang saudara inginkan tapi tidak tercapai. Berdiri aja di depan etalase, aduh tas itu bagus ya, tas itu bagus tapi mahal lah pasti. Kapan ya diskonnya? Diskon sampai 90%? Nggak akan diskon sampai 90% tas bermerek itu nggak akan pernah. Kalau dia diskon dia mencelakai mereknya sendiri. Nggak mungkin. Sia-sia. Sia-sia juga ketika kita memikirkan hal-hal yang sifatnya tidak benar di hadapan Allah. Memikirkan rencana-rencana yang tidak baik. Memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Itu kesia-siaan. Hati-hati loh. Pikiran akan mendorong saudara mengambil keputusan. Dan keputusan itu mendorong saudara untuk bertindak. Pikiran saudara adalah mie goreng itu kok kelihatannya enak. Keputusan saudara, saya mau pesen Akhirnya saudara bertindak, pesen mie goreng itu dan akhirnya saudara makan mie goreng itu. Kan begitu kan? Itu urutannya tuh. Jadi kalau pikiran kita sia-sia, kita akan mempunyai suatu sikap hati, keinginan yang juga sia-sia. Kita akhirnya punya suatu keputusan yang sia-sia. Dan kita akan bertindak tindakan yang sia-sia. Yang tidak ada nilainya, tidak ada gunanya, bahkan bisa merugikan kita dengan luar biasa. Itu kesia-siaan. Sia-sia karena apa? Betul, pikiran kita kuotanya nggak habis. Pulsanya nggak habis. Tapi umur kita, pulsanya bakal habis. Kuotanya bakal habis tiap kali detik. Jam itu berjalan klik, 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 klik. Itu saudara kurang 1 detik umur saudara. Tinggal sedikit lagi nih sisa umur saudara berkurang 1 detik. Umur saudara berkurang lagi 1 detik. 1 jam berlalu umur saudara berkurang 1 jam. Untuk 1 jam itu apa yang saudara akan lakukan? Ada orang yang sibuk. Begitu banyak urusannya, begitu banyak pekerjaannya, begitu banyak hal yang ingin diraihnya. Dan dia katakan, aduh waktu saya ini betul-betul habis. Saya coba untuk mengurangi jam tidur saya. Kan dia mau coba sehari jadi 25 jam kan gak mungkin. 26 jam gak mungkin. Jadi yang mungkin adalah dia biasanya tidur 8 jam sehari. Mau saya kurangi jadi 6 jam. Sudah dikurangi dari 6 jam juga apa yang dia ingin capai di dalam pekerjaannya gak tercapai. Kurangi lagi sama dia. 4 jam tidur. Setelah 4 jam dia pasang alarm bangun. Zaman dulu tuh ada alarm jam wekker tuh. Yang kalau orang Belanda bilang irriteren tuh. Menjengkelkan. Alarmnya bunyi gini. Bangun, bangun, bangun. Gitu terus. Bangun, bangun. Jengkelkan. Jadi bangun kan karena jengkel. Tapi bangunnya enggak dengan sukacita. Jengkel. Matiin alarmnya. Bangun dia. 4 jam tidur. Kurangi lagi jadi 3 jam sehari. Tetap saja dia belum puas di dalam mengerjakan. Yang ada adalah dia sakit. Dia sakit dan kadang-kadang dahinya dia biru, luka. Bukan karena dia sujud. Ada orang yang dahinya hitam ya karena suka sujud. Bukan lututnya yang hitam. Kalau saya lututnya hitam. Karena berlutut kalau doa itu berlututnya pakai dahi ada juga ya dahinya. Ini dahinya luka bukan karena seperti itu. Tapi karena lagi kerja, tiba-tiba ngantuk berat, terus kepalanya nggak ketahan, jedor aja ke meja. Terus saya bilang, apakah dengan kamu mengurangi jam istirahatmu, kamu bisa memaksimalkan hasil kerjamu dalam saat-saat kamu tidak tidur? Ternyata enggak. Banyak salahnya. Berbahaya juga iya. Saudara bisa bayangkan kalau orang pekerjaannya menjalankan mesin pabrik.
Dan dia dalam kondisi ngantuknya luar biasa. Bisa-bisa tangannya dia masuk ke mesin. Nggak sengaja ngantuk, hilang tangannya dia. Berbahaya. Dan tidak baik hal seperti itu. Nah, orang ini ngelihat orang lain, temennya lagi. Yang di rumah bangunnya siang. Terus setelah bangun tuh duduk di teras pakai sarung, nganggur. Ada orang lewat, "Pak, selamat siang Pak." "Selamat siang." Diem dia. Ini teman saya yang ini ya, yang kurang waktu ini gemes sekali sama temennya yang seperti itu. Karena kamu tuh punya waktu banyak, tapi kok kamu sia-siakan. Kalau bisa sih kayak ambil waktu kamu buat saya, sehingga saya seharinya 36 jam. Saya bilang kalau kamu ambil waktunya berkurang juga dong umurnya dia. Harusnya dia mati umur 90, dia mati umur 30 gara-gara kamu ambil. Iya juga sih katanya, ya biarin aja, orang tuh nganggur gak ada gunanya. Ngapain dia dilahirkan di dunia? Loh ya ngapain dilahirkan di dunia dan sebagainya, urusannya jadi panjang itu. Tapi satu hal mau diingatkan di sini, waktu itu berjalan terus. Apakah saudara di dalam melewatkan waktu itu saudara sudah menjadi manusia yang baru, yang tidak sia-sia? Atau kita tetap menjadi orang sia-sia? Dulu sia-sia waktu masih menjadi manusia lama, sekarang pun tetap sia-sia. Ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap. Ciri hidup lama adalah pengertiannya gelap. Artinya punya pengertian, tiap orang oleh Tuhan diberi karunia pengertian. Tapi pengertiannya gelap. Jadi tidak bisa lihat apa-apa di dalam alam pengertiannya karena gelap. Yang berikutnya dikatakan ayat 18, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Tidak hidup bersekutu dengan Allah karena apa? Dikatakan karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kalau dulu tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa, tidak pernah bersekutu, jarang-jarang ke gereja. Kalau dipaksa-paksa baru ke gereja dan sebagainya. Sekarang juga sama. Padahal dia kemarinnya sudah bertobat, padahal kemarinnya dia sudah terima Tuhan Yesus, padahal kemarinnya dia sudah dibaptis selam. Tapi sama, gak ada perubahan apa-apa. Itu bukti bahwa dia belum manusia baru. Manusia baru itu hidupnya rindu untuk bersekutu dengan Allah. Karena apa? Karena tidak bodoh dan tidak degil hatinya. Ketika saudara diperhadapkan dengan pilihan, jam, waktu di mana saudara pengen istirahat, atau datang ke persekutuan, atau datang ke PA, atau datang ibadah kebaktian, mana yang akan saudara pilih? Di situ terlihat kebodohan atau kedegilan hati seseorang. Kalau dia memilih, saya pengen istirahat saja. Dia tidak menganggap persekutuan dengan Allah itu penting. Persekutuan dengan Allah itu sangat penting. Saudara boleh saja sibuk. Saudara boleh saja punya macam-macam hal yang harus saudara lakukan. Tapi ingat, persekutuan dengan Allah itu lebih dari segala-galanya. Banyak orang yang menjadi manusia baru tapi lupa dirinya bahwa dia itu adalah manusia baru dengan berbagai macam alasan. Dia menjadi manusia yang sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan ketika apa? Ketika semuanya berjalan dengan baik. Uang di dompet ada. Rumah tangga gak ada masalah. Tubuhnya bugar walafiat. Semuanya berjalan dengan oke. Dia okelah, saya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang luar biasa yang saya nikmati ini. Ucap syukur sama Tuhan. Tapi ketika perjalanan hidupnya berubah, tiba-tiba uang di dompet gak ada. Dompetnya masih ada, uangnya yang gak ada. Tiba-tiba tubuhnya kena sakit penyakit yang divonis oleh dokter. Dikatakan ini satu penyakit yang serius. Dan tidak punya uang untuk pergi berobat. Ketika rumah tangganya ribut luar biasa. Ketika banyak sekali masalah dalam kehidupannya. Di situ tiba-tiba dia tidak lagi berpegang kepada hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dia mulai memikirkan jalan-jalan pintas.
Dia mulai mempunyai perangai-perangai yang buruk. Mudah marah. Mudah untuk memaki-maki, termasuk ketika dia berhadapan dengan Tuhan, mempersalahkan Tuhan, dan macam-macam hal yang tidak dia lakukan ketika kondisinya baik. Ini bukan manusia baru. Manusia baru itu tidak seperti manusia lama yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya yang sia-sia, pengertiannya yang gelap, manusia lama, tidak hidup bersekutu dengan Allah karena bodoh dan degil hatinya. Mari kita baca Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hal tidak mengenal Allah adalah suatu masalah yang serius. Saudara kenal Pak RT saudara enggak dekat rumah saudara sana? Mungkin saudara tahu RT-nya itu. Namanya si Anu, mukanya begitu, tinggalnya di situ. Tapi saudara tidak kenal. Tapi enggak apa-apa lah, enggak terlalu kenal sama RT. Kan enggak tiap hari saudara ngurusin kartu keluarga. Enggak setiap hari saudara berurusan untuk minta surat kelakuan baik kan enggak ada ya, surat keterangan, istilahnya surat keterangan polisi kalau nggak salah. Tidak ngurus lagi setiap hari kan. Tidak tiap hari juga beliau ini mentagih uang sampah dari kita atau uang keamanan. Tidak tiap hari juga. Jadi ya tidak mengenal ya nggak apa-apa lah ya, kenalnya gitu-gitu aja. Saudara kenal nggak dengan wali kota Bandung? Ya tahu, pasti tahu. Kalau nggak tahu, waduh keterlaluan ya. Tahu, tapi saudara tidak kenal dengan wali kota Bandung. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Saudara tahu nggak Presiden Republik Indonesia? Nggak tahu, keterlaluan. Saudara nggak dikasih sepeda. Tahulah Presiden, tapi saudara nggak kenal betul-betul kan? Ukuran sepatunya berapa? Saudara nggak tahu, nggak kenal. Oke lah. Oke, tahu sebagian dari hal-hal positif yang beliau miliki, betul. Tapi enggak kenal. Tapi itu pun masih enggak apa-apa. Tapi ketika saudara tidak mengenal Allah, saudara baca di sini pada Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah akibatnya apa? Kebinasaan. Itu serius banget. Anak sekarang bilang serius bingit. Serius loh itu. Kebinasaan. Urusannya binasa. Binasa ini bukan, ya tiap orang kan bakal mati Pak Andri. Oh bukan. Yang disebut binasa ini adalah kematian kekal di dalam neraka. Jadi tidak mengenal Allah adalah suatu masalah serius. Karena mengakibatkan kematian kekal di dalam neraka. Loh kok begitu seriusnya? Iya. Kenapa kok begitu seriusnya? Pengen tahu kak saudara? Kalau saudara pengen tahu, belajarlah kenal dengan Allah dengan serius. Maka nanti saudara tahu, iya. Kalau saya tidak mengenal Allah, betul saya akan binasa. Saudara tidak mengenal saya, nggak penting, nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah saudara harus, wajib, mutlak mengenal Allah dengan sebaik mungkin. Mengenal Allah tidak bisa saudara, kalau Alkitab ini bisa saudara baca. Saya dulu pelayanan di penjara Sukamiskin. Banyak orang Kristen di Sukamiskin sana, pada waktu zaman dulu kan bukan seperti sekarang. Sukamiskinnya yang dihukum di sana adalah koruptor-koruptor. Dulu enggak, aneka macam kejahatan ada lengkap di situ. Apa saja komplit, mau kejahatan apa saja ada. Mereka yang Kristen sudah membaca dari Kejadian sampai Wahyu itu berkali-kali. Saudara pernah berapa kali Kejadian sampai Wahyu? Mereka berkali-kali. Karena apa? Nganggur. Dia membaca di Kejadian sampai kamus. Bukan sampai Wahyu lagi. Sampai kamus. Luar biasa. Tapi apakah mereka kenal Allah? Tidak kenal Allah. Kenal Allah itu tidak bisa instan. Tidak bisa. Saudara kenal dengan pasangan hidup saudara saja nggak bisa instan. Kadang-kadang di tahun-tahun pernikahan, tahun kesekian,
ada yang surprise gitu kan. Saya baru tahu ternyata dia begini. Ternyata selama ini dia menyembunyikan bahwa dia punya ekor. Misalnya, saudara jangan cari sampai di rumah pasangan saudara cari siapa ini Pak Andri bilang punya ekor. Jangan. Emangnya pasangan saudara Hellboy yang merah. Ini adalah hal yang patut kita pikirkan dengan serius. Sebab tidak mengenal Allah itu adalah sebuah kebinasaan. Ayat 6 mengatakan di sana. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jadi Allah ingin memperkenalkan diri, tapi kita yang menolak. Saudara pernah tidak mau kenalan sama orang, mau dikenalkan sama seseorang, saudara sudah ngasih tangan, mau salaman. Tapi orang itu nggak mau salaman sama saudara. Pernah nggak ngalami gitu? Oke lah kalau saudara belum pernah, bayangkan aja. Gimana perasaan saudara? Ini tangan saudara gimana nih? Ini urusannya gimana? Tangan saya sudah menjulur ini. Dah gitu aja atau gimana? Tersinggung saudara pasti. Pasti saudara tersinggung, saudara kecewa, saudara sedih, saudara aneka macam kegundahan di dalam hati saudara. Sekarang bayangannya Allah sudah mengulurkan tangan kepada kita ingin memperkenalkan dirinya. Tapi kita tidak mau berkenalan dengan Allah. Itu adalah manusia lama. Manusia lama seperti itu. Manusia lama itu tidak mau mengenal Allah. Itu sebabnya manusia lama itu binasa. Nah, sekarang kita sudah menjadi manusia baru, harusnya mengenal Allah, malah rindu. Malah habis-habisan merindukan pengenalan akan Allah lebih dari segalanya. Ingat, tidak mengenal Allah, firman Tuhan katakan di sini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak dikatakan di sini begini ya. Orang-orang kafir, penjahat-penjahat, orang-orang brengsek di dunia ini, orang pendosa di dunia ini binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, itu mereka orang pendosa yang mana kenal Allah. Orang-orang brengsek, orang-orang tidak bertobat mana kenal Allah. Tapi perhatikan di sini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Aneh, umat Allah kok binasa? Gimana nih umat Allah kok bisa binasa? Umat Allah bisa binasa karena dia tidak mengenal Allah. Hati-hati. Jadi di sini dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Yang binasa siapa? Umatku, umat Allah. Kalau saudara baca ayat firman Tuhan, saudara perhatikan benar. Kenapa kok Allah mengatakan umatku? Karena Allah mau supaya umatku, umatnya Allah itu mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Tahu tugas imam? Imam itu tugasnya adalah menjadi jembatan antara umat dengan Allah. Imam itu memimpin umat untuk bersekutu dengan Allah. Imam. Saudara tuh semuanya diangkat menjadi imam. Itu sebabnya tugas saudara adalah mencari jiwa, membawa jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus. Untuk saudara nanti menjembatani mereka untuk kenal pada Tuhan Yesus. Bukan cuma saya, Pak Domingus atau Pak Modi yang menjadi imam. Bukan. Tapi saudara semua, kita semua imam. Itu sebabnya saya katakan pada saudara, mari ajak keluarga saudara, ajak teman-teman saudara, handai tolan saudara, saudara yang saudara tidak kenal juga saudara ajak untuk datang ke gereja ini. Supaya mereka diperkenalkan dengan Allah yang sebenarnya. Dikatakan di sini, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Ingat, melupakan pengajaran. Artinya apa? Sudah pernah terima pengajaran. Bukannya karena engkau belum menerima pengajaran Allahmu. Bukan. Orang belum belajar gimana mau ulangan. Orang belum belajar, belum diajari gimana mau ujian. Orang yang mau ujian adalah orang yang sudah diberi pelajaran. Sehingga saudara dari kelas 1 SMA sampai ke kelas 2, sampai ke kelas 3 SMA baru ujian SMA. Enggak begitu saudara masuk SMA, hari pertama ya ujian SMA. Enggak ada. Saudara belum belajar apa-apa. Jadi kalau dikatakan di sini, karena engkau melupakan pengajaran Allahmu,
Artinya apa? Kita sudah pernah terima pengajaran. Di dalam hidup yang baru kita terima pengajaran. Saudara dengar firman Tuhan. Sudah berapa kali coba firman Tuhan itu. Dan berapa banyak saudara lupakan. Pak Andri, saya itu sudah dengar 367 kali firman Tuhan. Waduh banyak juga ya. Tapi saya lupa semua tuh. Lupanya 400. Terimanya cuma 3. Jadi lebih banyak lupanya. Wah. Gawat ini orang. Inilah perbedaannya antara hidup lama dengan hidup baru. Hidup baru kita itu kita menerima pengajaran dan tidak melupakannya. Kalau ini melupakannya, jadi hidup baru, terima pengajaran, sudah. Tapi cara hidupnya tetap seperti hidup lama. Itu sebabnya mengapa umatku binasa. Karena melupakan pengajaran yang sudah Allah berikan. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Orang yang melupakan pengajaran dari Allah, tidak mungkin orang ini akan mengajarkan kepada anaknya. Kalau saudara lupa pelajaran kimia, nggak mungkin saudara ngajari anak saudara kimia. Anak saya ketika tanya sama saya, Pak ini kimia ini gimana? Waduh, Papa udah lupa. Dulu juga Papa nggak inget, apalagi sekarang gitu ya. Saya paling nggak bisa kimia dan paling nggak suka. Gitu saya bilang, ya udah belajar sama gurumu lah. Apa gunanya dia jadi guru? Oh, kalau dia juga lupa, nggak boleh lah guru kimia masa lupa kimia. Guru bahasa Inggris lupa bahasa Inggris ya nggak boleh lah. Kalau saudara lupa pengajaran Allah, tidak mungkin saudara punya anak-anak yang bisa saudara ajari tentang pengajaran Allah, nggak mungkin. Makanya dikatakan di sini, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Ingat, hal mengenal Allah adalah suatu hal yang serius. Sebab Allah katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Pertanyaannya sekarang, jangan nanya orang lain. Tanya pada diri sendiri, sudahkah aku mengenal Allah? Ketika saudara saya tanya, sudahkah saudara percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Saya nggak usah tanya, saudara pasti katakan, ya saya sudah percaya Tuhan Yesus. Sudahkah saudara menerima Yesus sebagai juru selamat? Amin, saya sudah menerima Yesus sebagai, pastilah jawaban saudara. Saudara, sudahkah saudara mengalami satu hidup baru dalam Tuhan Yesus? Sudah, pasti saudara mengalami gitu. Tapi ketika saudara cek sendiri, hidup baruku ini kualitasnya gimana sih? Kok saya nggak terlalu kenal Allah? Bagaimana karakter Allah, bagaimana cara berpikir Allah, bagaimana pertimbangannya Allah, bagaimana firman Allah dan sebagainya. Kalau saudara mengenal Allah dan tidak melupakan pengajaran Allah, hidup saudara pasti berada di dalam lorong hukum-hukum Allah. Pasti berada di dalam penyertaan Allah melalui hukum-hukum dan firman-Nya. Pasti. Roma 1 ayat 21 dan 22. Roma 1 ayat 21 dan 22. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ada orang-orang yang merasa dirinya mengenal Allah. Ketika orang itu mengenal Allah, harusnya sikapnya berbeda. Nah, saya akan beri contoh. Kalau ada orang yang tidak kenal sama saya, ketemu sama saya di sebuah tempat, di jalan, di mall, di mana, ya biasa saja. Lewat aja. Dia nggak kenal saya. Tapi kalau saudara kenal sama saya, ketemu sama saya di jalan, ya paling nggak, Pak Andri, mau kemana? Mau belanja? Mau apa? Udah makan belum Pak Andri? Yuk sini Pak Andri kita makan yuk sama-sama gitu loh. Orang mengenal saya kan gitu. Pasti Pak Andri mukanya kok kayak lapar gitu kan. Memang lapar. Pasti saudara nyapa lah. Kalau saudara sekarang ketemu dengan saya dan saudara tidak nyapa, melengos, berarti ada masalah. Mungkin saudara benci sama saya. Mungkin saudara ya ada marah sama saya nggak tahu. Tapi pasti ada sesuatu. Pasti reaksi saudara dalam perilaku saudara berbeda ketika saudara mengenal seseorang dengan tidak mengenal seseorang. Respon saudara berbeda.
Begitu juga ketika kita mengenal Allah. Harusnya kalau kita mengenal Allah, maka respon kita dalam hidup kita sehari-hari tidak sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Sedangkan ayat ini berkata pada ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, jadi mereka mengenal Allah nih. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Mereka tidak memperlakukan Allah sebagai Allah. Kalau saudara mengenal Allah, saudara perlakukan Allah sebagai Allah. Saudara perlakukan Allah sebagai Bapak saudara, yang mengasihi saudara, yang memimpin hidup saudara. Saudara mematuhi Dia. Saudara hidup sesuai dengan firman-Nya. Saudara hidup takut dan hormat kepadanya. Saudara mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Capek saudara seharian kerja. Tapi hari ini saudara lihat-lihat, oh hari ini hari Rabu, ada PA, saya mau datang. Datang saudara, pasti. Karena saudara tidak mendahulukan lelah capek saudara. Saudara mau datang, hujan besar. Karena saudara mengenal Allah, tetap saudara datang. Gak peduli saya mau hujan. Hujan baru hujan air, belum hujan tombak. Hujan tombak, lain ceritanya. Tapi tetap datang pakai perisai, ya kan? Dan di sini saudara lihat perbedaan reaksi orang yang mengenal dan tidak mengenal. Orang itu mengenal Allah tetapi bersikap seperti yang tidak mengenal Allah. Maka itu adalah sikap yang bodoh yang mencelakai dirinya sendiri. Dikatakan pada ayat 21 ini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi adakah, pertanyaannya gini, adakah orang yang mengenal Allah yang pikirannya tetap sia-sia dan pengertian hatinya tetap gelap? Ada enggak? Di ayat ini mengatakan ada. Yaitu siapa? Mereka yang mengenal Allah tapi mereka bertindak seolah-olah tidak mengenal Allah. Sehingga apa? Pikiran mereka sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Tetap saja seperti manusia lama. Ya, kesulitannya bagi kita itu apa sih sesungguhnya? Menjadi manusia baru ini kesulitannya apa? Kesulitannya kita masih tinggal di tubuh lama. Ini tubuh kita yang lama nih. Ketika saudara menjadi manusia baru, Tuhan Yesus bilang, kamu sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam aku. Saudara bercermin, tetap muka gue yang ini juga. Gak ada perubahan. Badan gue ini juga. Gak ada perubahan. Tempat tinggal saudara, ketika saudara dinyatakan sebagai manusia baru, di mana tempat tinggal saudara? Tetap di dunia. Dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan dosa. Ini semua yang membuat saya dulu menjadi manusia lama. Dulu yang membuat saya menjadi manusia lama, ya ini hidup dosa ini. Sekarang saya menjadi manusia baru. Baru lempernya. Bungkusnya tetap lama. Makanya Tuhan bilang, ajari saya. Makan lemper itu, makan lempernya, buang bungkusnya. Kita memang diizinkan Tuhan untuk tetap pakai tubuh yang lama. Kita memang diizinkan Tuhan untuk tetap berada di dunia yang seperti ini, dunia yang dimana kita dulu juga tinggal di sini ketika kita masih menjadi manusia lama. Tujuannya apa? Supaya sebagai manusia baru kita bisa mengalahkan dunia yang lama ini. Supaya sebagai manusia baru kita bisa mengalahkan hidup lama kita yang berusaha menguasai kita kembali. Saudara masih ingat bagaimana ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Dengan hajaran 10 tulah, Firaun mengizinkan bangsa Israel. Izin Firaun, atas izin Firaun, diizinkan. Pergilah dalam damai. Setelah bangsa Israel ini berjalan sampai di tepi Laut Kolsom, Laut Teberau. Mereka dikejar oleh Firaun dengan tentaranya, panglimanya yang gagah perkasa, kereta perangnya, kuda dan semuanya. Wah, seperti perang besar-besaran untuk ngejar ini. Tujuannya apa? Menggagalkan bangsa Israel pergi. Mau membawa bangsa Israel kembali. Seperti itulah dunia. Ketika saudara bertobat, saudara katakan, Tuhan Yesus saya bertobat, saya percaya Tuhan Yesus dan mulai dari sekarang saya mau hidup baru.
Tuhan Yesus katakan, kamu mau hidup baru? Nih saya kasih, kamu hidupnya baru. Saudara masuk dalam babak hidup baru. Teman-teman saudara tetap mengejek saudara. Karena apa? Karena saudara dulunya dari kalangan mereka yang lama. Gosip-gosip, cerita buruk, dan semua fitnahan tetap berjalan. Tahu nggak si itu dulu kayak gini. Si itu dulu, saudara mendengarnya itu rasanya panas. Apalagi kalau itu tidak benar. Lebih panas lagi, justru difitnah habis-habisan. Udah gitu belum lagi saudara ditawari macam-macam hal gaya hidup di dunia ini yang sebetulnya saudara tahu ini gaya hidup manusia lama. Saya nggak mau lagi. Saudara dulunya apa? Perokok, sudah berhasil berhenti rokok. Ditawari rokok yang baru. Yang menarik. Yang aduh kinyis-kinyis. Saudara hobinya apa? Bukan hobi, dosa lama saudara apa? Itu ditawari lagi. Karena apa? Karena dunia ini tidak mau melepaskan saudara sebagai manusia baru. Tapi Tuhan Yesus katakan kamu harus menjadi manusia baru. Itu sebabnya saya katakan kita harus ingatkan diri kita terus. Hei, kamu ini manusia baru. Jangan hidup lagi seperti manusia lama. Biarpun apapun yang terjadi, ada tekanan badai dalam hidup saudara. Ada jebakan Batman yang luar biasa. Jangan mau terjebak ke dalam hidup lama, hidup baru, cara berpikirnya, cara berpikir apa yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan. Jangan cara berpikir hidup lamamu, jangan. Kita memang tubuhnya masih tubuh yang lama, belum dikasih tubuh yang baru. Dunia kita masih dunia yang lama, belum Yerusalem baru, belum. Tapi kita dilatih oleh Tuhan untuk bisa mempertahankan hidup baru kita. Dengan tidak terjerumus dalam manusia lama kita. Yang tidak mengenal Allah, bersikap bodoh dan ini mencelakai dirinya sendiri. Allah sudah menyelamatkan kita dengan menjadikan kita manusia baru. Selamat kita. Sudah selamat kita. Tapi kita mencelakai diri kita sendiri menjadi manusia lama lagi. Yang tidak mengenal Allah, yang akhirnya kebinasaan. Makanya firman Tuhan pagi hari ini penting sekali. Boleh jadi saudara sedang memikirkan apapun. Boleh jadi saudara sedang merencanakan apapun. Tapi ingat, kamu adalah manusia baru. Manusia baru itu tidak sama dengan manusia lama. Manusia lama itu tidak mengenal Allah, pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap. Tidak hidup bersekutu dengan Allah karena bodoh dan degil hatinya. Seperti dikatakan di sana, ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, seolah-olah. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kalau saudara, saya kasih nasihat, datang ke sebuah seminar ilmiah. Dan saudara tidak ngerti apa-apa. Sebaiknya saudara diam. Dengan saudara diam, mungkin sebagian orang mengira saudara adalah orang yang mengerti. Dan orang yang ahli di bidang itu. Wah, Bapak ini pasti ilmunya dalam ini. Merunduk seperti padi. Padahal merunduknya itu karena gak ngerti apa-apa. Gitu. Tapi kalau saudara mulai bertanya dan pertanyaan saudara konyol, tahulah orang, ternyata Bapak ini kemana aja Pak? Jadi ini ada orang-orang yang seolah-olah berbuat, mereka itu penuh hikmat. Tetapi mereka itu telah menjadi bodoh. Kenapa kok begini? Tidak ada seorang pun yang mau menampilkan dirinya bodoh. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang ingin menampilkan, tahukah saudara, saya ini bodoh. Itu nggak ada. Apalagi kalau misalnya calon pemimpin, pilihlah saya karena saya bodoh. Nggak ada. Semua orang pengen tampil seperti orang berhikmat. Tapi kenapa orang ini tampilnya sudah benar, gayanya seperti orang berhikmat. Tapi sesungguhnya kenapa kok bodoh? Sekali lagi saya baca ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kadang-kadang kebodohan itu tidak disadari. Saya ingatkan pada saudara. Kadang-kadang kebodohan tidak disadari. Itu sebabnya banyak orang yang tertipu.
Kenapa orang tertipu? Karena kebodohannya tidak disadari. Nanti sadarnya setelah lewat waktu penipuan, dia sadar, wah saya tertipu. Nah baru dia sadar bahwa dia bodoh. Kenapa dia bodoh? Padahal dia kok inginnya berhikmat dan ingin tampil berhikmat. Kenapa dia bodoh? Karena tidak mengenal Allah. Tidak mengenal firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang mengubah kebodohan kita menjadi hikmat. Kalau kita tidak mau diubah oleh firman Tuhan, selamanya cara berpikirnya salah. Dimulai dari pikiran. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dimulai dengan pikiran. Kalau pikiran saudara sia-sia, menghasilkan pengertian yang sia-sia, saudara akan memilih hal yang sia-sia, saudara akan melakukan bertindak yang sia-sia. Tindakan saudara ini bisa berupa tindakan sia-sia, saudara juga bisa berkata-kata, kata-kata yang sia-sia. Bangun pagi-pagi, suami istri ini akur-akur saja, baik-baik saja. Agak siang hari, si suami ngeliat istrinya dari belakang dan suaminya bilang, kamu tambah lama kok kayak buntelan ya. Oh langsung, ini perkataan sia-sia ini. Langsung yang dari pagi itu damai sejahtera, marah istrinya. Nggak ada satu orang pun yang mau dianggap buntelan. Yang patut dipikirkan oleh manusia baru itu apa saja? Ini daftarnya. Filipi 4 ayat 8 ini daftarnya. Yang patut dipikirkan oleh manusia baru adalah pertama, semua yang benar. Bagaimana saudara tahu semua yang benar? Saudara tidak pernah tahu apa sih yang dikatakan benar di negara ini kalau saudara tidak mempelajari hukum-hukum negara ini. Apa yang disebut benar? Kalau saudara mengerti, saudara belajar di Fakultas Hukum, seperti Denny sudah dihukum berapa tahun? Maksudnya di Fakultas Hukum berapa tahun? Nah, dia mengerti. Ada undang-undang yang mengatakan begini, ada hukum yang mengatakan begini, sehingga yang benar itu yang mengikuti hukum-hukum ini. Hukum-hukum negara. Bagaimana saudara bisa tahu yang benar kalau saudara tidak mengerti firman Tuhan? Kebenaran yang sebenarnya, yang sejati adalah kebenaran Tuhan. Lalu kebenaran ini ada di mana? Ada di firman Tuhan. Makanya, pikirkanlah semua yang benar ini sesuai dengan firman Tuhan. Bukan kebenaran berdasarkan hati saudara sendiri. Bukan kebenaran berdasarkan pilihan saudara sendiri atau keputusan, ini benar. Itu bodoh tapi berlaku seperti orang hikmat. Padahal bodoh karena tidak mengerti apa itu hikmat, apa itu kebenaran. Belajar firman Tuhan supaya saudara tahu, oh kebenaran Tuhan itu seperti ini. Yang disebut benar itu adalah seperti ini. Yang kedua adalah semua yang mulia. Kita kembali lagi tidak tahu apa sih yang mulia itu. Kita bisa berpikir bahwa yang mulia itu orang yang pangkatnya lebih tinggi dari kita, kedudukannya lebih tinggi dari kita, posisinya lebih tinggi. Makin dia tinggi, makin mulia dia. Belum tentu. Kita perlu belajar dari firman Tuhan apa yang disebut dengan yang mulia. Itu yang perlu kita pikirkan, kemuliaan versi firman Tuhan. Kemuliaan versi firman Tuhan yang perlu kita pikirkan supaya itu menguasai kita. Bahwa kemuliaan itu adalah kemuliaan di hadapan Allah. Kebenaran itu adalah kebenaran di hadapan Allah. Kalau saudara memperkosa orang di Indonesia ini, saudara akan kena hukuman pasal yang mengatur hal itu. Tapi kalau saudara dalam pikiran saudara memperkosa orang, saudara pikiran saudara memperkosa, saudara naik angkot nih, di depan angkot saudara, di depan duduk angkot saudara, cantik sekali. Gimana kalau gue perkosa ya? Itu saudara berdosa di depan Tuhan. Saudara sudah melakukan dosa di depan Tuhan. Apalagi kalau ibu-ibu yang di depan ini, om di depan ini kok ganteng sekali, gue perkosa juga nih. Nah, misalnya kayak gitu sudah jelas-jelas itu sudah melanggar firman Tuhan. Itu tidak benar. Saudara tidak akan ditangkap polisi. Ayo, kamu barusan mikir apa? Ayo, enggak akan. Saudara mau pikirnya jorok luar biasa pun enggak akan ditangkap polisi.
Kalau ditangkap polisi itu ketika saudara sudah melakukan pikiran jorok saudara dan melanggar hukum. Nah, baru. Tapi di hadapan Tuhan itu sudah tidak benar, sudah tidak mulia. Pikiran yang seperti itu sudah tidak mulia. Pikiran mau jahati orang itu sudah tidak mulia di hadapan Tuhan. Dimulai manusia baru, dimulai cara berpikirnya sebagai manusia baru, yaitu semua yang adil. Kita tidak tahu keadilan, lagu anak-anak juga kan. Ya, kelinci membagi roti, atau temennya dua. Lupa saya lagunya gimana. Digigit, roti yang kiri digigit, ditimbang kok masih berat yang kanan, gigit lagi. Akhirnya kedua roti itu habis dimakan sama dia semua. Dia anggap itu adil. Karena dua temennya ini berebut dua roti tadi. Enggak adil. Yang adil itu adalah sesuai firman Tuhan, itu yang adil. Yang adil itu adalah ketika perempuan yang kedapatan berzina itu ditangkap rame-rame dan mau dihajar, dirajam. Lalu Tuhan Yesus katakan, siapa yang di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, rajamlah dia untuk pertama kali. Semua orang pergi karena mereka semua ingat bahwa mereka juga orang berdosa. Nah, itu baru adil. Itu baru adil. Yang suci. Gimana sih yang suci? Suci itu bersih. Kayaknya kita nggak tahu yang bersih itu apa. Kita selalu merasa diri kita suci dan merasa orang lain itu kotor. Nah, itu si orang itu kotor, ini si orang ini kayak gini. Kita merasa diri kita suci. Suci ini pun sesuai dengan firman Tuhan. Bukan kita yang menobatkan diri kita sebagai orang yang suci, bukan. Dikatakan di sana segala yang manis. Kalau New International Version mengatakan lovely atau bagus, menyenangkan hati, sesuai firman Tuhan. Itulah yang harus kita pikirkan terus dalam pikiran kita. Segala sesuatu yang manis, yang bagus, yang indah, yang menyenangkan hati. Makanya banyak orang yang sudah hidup baru di dalam Tuhan Yesus, tapi hidupnya tetap aja ngomel-ngomel seperti hidup lamanya. Merasa dirinya terkutuk lah, merasa dirinya sial lah, merasa dirinya tidak beruntung seperti orang lain lah, dan sebagainya, dan sebagainya. Iri hati lah. Karena apa? Pikirannya tidak memikirkan hal yang bagus, yang manis, yang menyenangkan hati. Iri hati. Saya masih naik motor. Tetangga sebelah kok sudah naik mobil. Padahal saudara nggak tahu perawatan mobil itu jauh lebih mahal timbang perawatan motor. Kalau saudara nggak percaya, bawa ke tempat cucian. Maka harga cuci motor jauh lebih murah dibandingkan harga cuci mobil. Ganti ban, mobil itu ganti bannya 4, 5 malah sama ban serep. Motor gantinya cuma 2, kecil lagi bannya. Jauh lah. Tapi kita ngelihatnya hal-hal yang kita nggak punya. Makanya rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Padahal tetangga diplester semua pakai semen, gak ada rumputnya. Segala yang disebutkan di sini berikutnya sedap didengar. New International Version mengatakan admirable, artinya mengagumkan atau terpuji. Sesuai dengan firman Tuhan. Segala sesuatu yang menurut firman Tuhan mengagumkan. Iman seorang perempuan yang ngesot merangkak di bawah untuk menjamah jubah Yesus, itu mengagumkan. Itu terpuji. Janda miskin yang memberikan persembahan seluruh apa yang dimilikinya, itu mengagumkan, itu terpuji. Itu yang harusnya kita pikirkan. Supaya itu tuh menguasai kehidupan kita dan menjadikan kita selalu menjadi manusia baru. Lalu dikatakan semua yang disebut sebagai kebajikan dan patut dipuji. Apa sih kebajikan? Perbuatan bajik ini apa? Kadang-kadang kita bahasa Indonesia juga masih bingung. Perbuatan baik sama perbuatan bajik. Apa itu bedanya? Kadang-kadang kita masih bingung. Kebaikan dan kebajikan. Apa sih bedanya? Kadang-kadang orang memberi pengertian bahwa kebajikan itu adalah sesuatu yang tingkatnya jauh lebih dari kebaikan. Apa sebabnya? Karena kebajikan ini sifatnya bukan cuma sesaat, tapi memang terus-menerus dilakukannya. Dan patut dipuji. Yang dipuji itu siapa? Lihat coba Tuhan Yesus muji siapa? Orang seperti apa yang dipuji oleh Tuhan Yesus? Besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki. Itu orang yang patut dipuji. Itu yang luar biasa. Nasihat Rasul Paulus
kepada jemaat di Kolose. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nasihat ini ya perlu saudara renungkan betul-betul. Jangan cuma dibaca. Karena nasihat ini penting. Sekali lagi, dikatakan di sana, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya kamu mengalami satu hidup baru. Hidup baru bersama dengan Kristus, kamu mengalami kebangkitan, tidak berada di dalam kematian kekal seperti hidup lamamu. Carilah perkara yang di atas. Artinya apa? Fokus kepada hal-hal yang ada hubungannya dengan surga. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah. Itu fokus kita. Menjadi manusia baru fokusnya adalah surga. Menjadi manusia baru itu bukan fokusnya itu kesuksesan dunia, bukan. Tapi surga. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa artinya? Artinya kita selalu mengikatkan pikiran kita dengan surga. Cara berpikir kita harus cara berpikir surga. Mindset kita, cara berpikir, kita atur supaya cara berpikir surgawi. Oh itu susah Pak Andri. Enggak susah kalau saudara mengerti firman Tuhan. Kalau saudara mengenal Allah, saudara akan bisa memakai pikiran Kristus. Bagaimana pikiran Kristus bisa kita terima adalah ketika saudara memahami firman Tuhan. Firman Tuhan ini berisi cara berpikir Kristus. Ketika saudara belajar firman Tuhan, pelajaran ini bukan untuk saudara debat. Kalau saudara debat dalam hati saudara ketika mendengarkan firman Tuhan, nggak mungkin saudara bisa terima firman Tuhan. Terimalah firman Tuhan dengan hati dan pikiran terbuka dan mulailah belajar sesuai dengan firman Tuhan itu. Kalau saudara tidak percaya, nanti saudara pulang, saudara ambil rekaman khotbah saya dan saudara dengarkan. Dan saudara simak apa firman Tuhan yang ada di situ. Dan mulailah saudara berpikir seperti itu. Saudara memilih seperti itu. Mengambil keputusan seperti itu. Saudara mulai bertindak seperti itu. Saudara berada dalam hidup yang baru. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa baiknya. Kami adalah orang-orang berdosa yang jauh daripadamu. Tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Tidak mengenal akan keselamatan itu. Tapi Engkau meraih kami dari tempat yang paling binasa. Untuk kami boleh dijadikan menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah memperbarui kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa, untuk kami selalu sadar, selalu ingat bahwa kami adalah manusia baru yang tidak sama dengan hidup kami yang lama. Oleh sebab itu Bapa dalam surga, tolong kami untuk mengenal akan diri-Mu. Untuk kami boleh benar-benar mengalami pembaruan di dalam kehidupan kami melalui pikiran kami terutama. Bapa dalam surga, biarlah Engkau memimpin hidup kami. Dan sekarang Bapa dalam surga, Engkau sudah memberikan kepada kami menyiapkan perjamuan kudus. Tubuh Yesus dan darah Tuhan Yesus yang akan kami terima. Kami tidak menerima roti dan anggur, tetapi kami menerima tubuh Yesus dan darah Yesus yang penuh dengan kuasa. Sehingga tubuh Yesus dan darah Yesus yang menyatu dengan kami ini akan benar-benar menjadikan kami manusia baru yang sudah terbebas dari semua dosa dan akibat dosa. Dari apapun juga yang terjadi pada manusia lama kami. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja. Tuhan, tolong kami menerima perjamuan kudus-Mu ini dengan benar sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Singkirkan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami di hadapan-Mu ya Allah. Layakkan kami menerima tubuh Yesus dan darah Yesus ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini.
Sehingga siapapun yang makan dan minum perjamuan kudus ini di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi akan benar-benar masuk dan menguasai kehidupannya dan menguasai sepanjang kehidupannya menjadi manusia yang baru. Di dalam kasih karunia Allah, kita menjadi manusia yang baru penuh dengan kuasa Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.